Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Bagi setiap umat manusia, lebih khusus bagi orang percaya yang menerima janji Allah. Katakan, saya penerima janji Allah. Itulah sebab kita akan bahas hidup ikuti Roh Kudus. Bukan hidup dengan penalaran atau akal saja. Akal saja itu baik, tapi tidak selalu baik. Ada saatnya kita mengalami kebingungan, karena itu Roh Kudus diberikan kepada kita agar Dia menolong kita untuk kita bisa hidup ikuti Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 38 dikatakan begini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, yang haus katakan amin. Baiklah, ia datang kepadaku dan apa saudara? Minum. Yang haus datang dan minum. Ini bicara soal Roh Kudus seperti air yang kepuasan bagi jiwa yang haus. Ayat yang ke-38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Baca bersama saya 2, 3. Dari dalam hati, gantinya dengan namamu. Dari dalam hati VLC akan mengalir apa? Aliran-aliran air hidup. Flow out from your belly. Dalam bahasa Inggris dikatakan keluar dari perutmu. Coba pegang ini. Perut ini mengalir aliran air hidup. Haleluya. The rivers of life. Sungai-sungai kehidupan. Nah, Anda bayangkan sungai-sungai kehidupan. Satu keran saja dari pam, Anda terlambat atau lupa menutup malam itu, maka saya jamin besok pagi rumahmu akan kebanjiran. Amin. Kebanjiran air dan kebanjiran bayar bil air juga, saudara kasih. Ya. Dua banjir. Banjir bayar uang untuk pam karena airnya mengalir menghasilkan uang, tapi Anda juga mengalami kelimpahan air. Itu baru satu keran. Nah, Anda bayangkan kalau rumahmu ada 5 kamar mandi tambah 3 dapur semuanya on. Maka Anda akan berenang bebas saat itu, tapi nanti Anda akan bayar di pam. Nah, itu baru mata air atau keran sebagai saluran dari mata air. Tetapi Alkitab barusan kita baca, dalam dirimu bukan ada keran. Katakan, dalam diri saya ada sungai-sungai kehidupan. Katakan, yes. Anda bisa bayangkan, sungai itu selalu menghasilkan kekuatan. Kekuatan untuk menghidupkan dinamo yang melahirkan kekuatan listrik yang bisa membawa penerangan. Jadi dengan kata lain, dalam diri kita ada kuasa seperti sungai yang membual-bual, yang membangkitkan kehidupan di sekitar. Haleluya. Dan saya percaya ketika Roh Kudus memenuhi Anda, di sekitarmu ada kemakmuran. Haleluya. Aliran-aliran air hidup, the river of life in the sight of us. Di 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang kedua, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Ia tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Di ujung bisa baca bersama saya 2, 3. Oleh roh, ganti ia nama saudara. Oleh roh, VLC mengucapkan apa? Hal-hal yang rahasia. Bukan dengan bahasa Inggris atau bahasa Latin atau Greka atau Yunani atau Ibrani, tapi speaking in tongue, glossolalia, the word of the tongue. Kata-kata yang disampaikan melalui bahasa lidah, karunia lidah, gift of tongue. Nah, umat Tuhan,
Berbahasa roh adalah bahasa yang dipakai saat kita berjalan dalam roh atau dengan Roh Kudus. Alkitab berkata berjalan di dalam roh, berjalan dengan Roh Kudus. Kalau Anda berjalan dengan seseorang di samping Anda, minimal Anda memakai bahasa yang dia tahu. Ketika kita berjalan dengan Roh Kudus, Anda memakai bahasa Indonesia, dia juga tahu. Tapi kalau Anda pakai bahasa roh, maka lebih klop. Kenapa? Karena Indonesia saja punya bahasa nasional, yaitu bahasa apa? Indonesia. Sorga punya bahasa sorga. Namanya apa? Bahasa roh. The simple is that. Nggak usah saudara kekasih bikin repot-repot. Apalagi saudara bikin TikTok lalu menghina-hina bahasa roh. Terlalu mahal saudara kekasih. Di New York Times 6 November 2006, nanti bisa Google, jangan Google sekarang, nanti saudara punya pikiran terganggu. Nanti di rumah, saya Google dan saya ambil bahasa Indonesianya, dikatakan begini. Pandangan ilmu saraf dalam berbicara dalam bahasa lidah bertentangan dengan apa yang mungkin menjadi persepsi umum. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang berbicara dalam bahasa roh jarang menderita masalah mental. Sebuah penelitian baru-baru ini terhadap hampir 1.000 orang Kristen evangelis di Inggris menemukan bahwa mereka yang terlibat dalam praktik berbahasa roh lebih stabil secara emosional daripada mereka yang tidak bahasa roh. Ini Amerika yang penelitian, kakak. Lalu kita yang dari pendeta dari Indonesia, dari Kolhua, ingin mementahkan orang Amerika punya penelitian. Orang Kolhua ingin kalahkan orang Amerika. Hanya dengan memposting TikTok yang menentang bahasa roh, yang tidak dapat ditunjukkan. Nah, seorang anak berbicara mungkin dengan bahasa yang tidak jelas, namun orang tuanya berusaha untuk mengerti apa maksud dari anak itu, bukan? Tidak ada orang tua yang berkata itu bahasa palsu dan anak itu sudah sesat dari bangsa Indonesia. Tetapi orang tua membimbing anak itu sampai bisa berbahasa yang benar. Demikianlah hendaknya cara seorang gembala, seorang pendeta besar di kota ini dan di kota manapun memandang tentang bahasa roh yang dikumandangkan di dalam jemaat. Amin. Dari mimbar ini tidak boleh memberitakan yang palsu. Karena kalau kita beritakan yang palsu tanpa menunjukkan yang benar, jemaat akan bertambah bingung. Walaupun pengkhotbah yang hebat, yang kelas kakap, yang subscribe-nya 500 juta subscriber, itu akan membawa kebingungan. Kenapa? Karena palsu tidak selalu menunjukkan yang asli, tapi yang asli akan memberikan sign bahwa kalau ada asli pasti ada yang palsu. Amin. Karena itu dari tempat ini saya mau bahasa roh untuk saudara dan saya mentafsirkan. Lastumbara kene lupa katidu pekaro popasendo kubara lestumbara kumbara siburu kata olehmu perkara besar terjadi. Lesta kana mo sumbalas te kana boka olehmu mujizat terjadi. Losta kana mo sinabo lesta kana mo di akhir karirmu itu akan buat perkara yang di luar ijazahmu. Dengar, humresto takano lesto terima dalam nama Yesus. Amen. Nah saudara nggak usah tegang, nggak usah tegang. Itu saya berbahasa roh dan saya menafsirkannya. Bahasa Inggris itu ada kamus. Dan kalau saya bilang yes itu tidak, so no. Yes is yes, no is tidak. Why? Because you know bagaimana kamus itu. Dictionary show you. Nah sekarang teologi mana yang sudah mengeluarkan kamus bahasa roh? No one has. Tidak ada orang yang punya kamus bahasa roh. Lalu pendeta hebat di Kupang ini atau dimanapun dia berkhotbah dan menghina-hina bahasa roh, seolah-olah dia punya kamus bahasa roh.
Harusnya pendeta itu seperti saya tadi, berbahasa roh yang asli, dan dia jemaat terima kebenaran. Haleluya. Saya tidak perlu kasih tahu yang palsu, apalagi menghina. Baby bala makan kepala baby. Saya tidak perlu menghina. Amin, saudara. Tapi saya beras tuh lastino makan pasien. Itu bahasa roh. Amin. Memang dulu sekali 35 tahun saya pakai bahasa roh yang seperti anak kecil. Lama. Itu dulu. Seperti anak saya Kirna atau cucu saya. Cucu saya Kirna dan JP. Kalau Jose sekarang satu kali ajar dia tahu. I am strong boy. I am strong boy. Karena mungkin dia bilang di perlawan 2, nomor 1, nomor 2. Jadi nomor 3 selalu tunjukkan. Suruh apa saja, saya lancar, saudara guys. Tapi ada kadang-kadang terkurang jelas. Lalu saya bilang, ini anak sudah sesat nih. Elvis, tolong rubah dia kembali namanya. Sesuaikan dengan Nana saja. No, kita membimbing anak. Nah jemaat, dengar, tidak ada bahasa roh palsu. Yang ada adalah kita belajar hidup dalam roh. Kalau Anda belajar berjalan, maka Anda juga belajar berbicara. Sederhana bukan? Jangan membingungkan, lalu kita kejar subscribe dengan pengajaran yang sesat. No, nggak ada sesat. Yang ada adalah kita bertumbuh. Haleluya, amen. Untuk bersama-sama dewasa di dalam dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Galatia 5 ayat yang keempat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kemudian saudaraku yang kasih, kita melihat dari ayat-ayat selanjutnya bahwa ketika kita berada di bawah Taurat, kita akan melanggar Taurat. Tidak berada di bawah Taurat tidak membuat pelanggaran karena kita tidak berada di bawah Taurat.